Rapat terbatas pemerintah pusat yang diikuti Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang menjadi sengketa perebutan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara adalah milik Aceh. Temuan dokumen keputusan Mendagri nomor 111 tahun 1952 menjadi bukti yang menunjukkan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek adalah milik Aceh. Apa yang harus dibenahi agar sengketa kepemilikan wilayah antar daerah tidak terjadi lagi? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota DPD Dapil Aceh, Bapak Sudirman atau Haji Uma, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Bapak Herman Suparman. Selamat malam, Haji Uma dan Pak Herman. Selamat malam, Mbak Julvia. Oke. Selamat malam, Mbak Julvia. Ya, baik. Selamat malam, Haji Uma, saya mulai dulu dari Anda. Jadi secara administrasi berdasarkan tadi ya, dokumen Kepmendagri nomor 111 tahun 92, tanggalnya ada 21 November 1992, sudah menegaskan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan disaksikan oleh Mendagri saat itu, bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Haji Uma, apa evaluasi Anda soal polemik ini? Ya, makasih Mbak Julvia, selamat malam. Tentu kita melihat persoalan ini agar ke depan tidak terjadi lagi. Jadi, yang kita utarakan selalu yaitu pendekatan terhadap batas itu tidak bisa diukur dengan kedekatan. Meskinya itu diukur dengan hal-hal yang bersifat hubungan-hubungan daerah, ya. Hubungan daerah, hubungan sejarah, fakta sosial. Jadi itu yang perlu pendekatan yang dilakukan. Kita sudah berulang kali mengatakan bahwa ada fakta tahun 1992 itu perjanjian. Maka semua kembali ke sana. Tapi tidak juga didengarkan. Maka di sini kan presiden harus turun. Maka kita juga ya, saya pribadi prinsipnya saya juga agak sedikit kecewa dengan hadirnya salah seorang putra Aceh juga yang tidak bisa memanage ini di Kemendagri, ya. Seharusnya beliau lebih tahu bagaimana kondisi Aceh, kondisi masyarakat Aceh, dan tentang wilayah itu secara historis. Nah, ke depan semoga ini tidak terjadi lagi dengan pendekatan historis, pendekatan sosial yang dilakukan, sehingga tidak terjadi gesekan sesama warga yang ada antara Aceh dan Sumatera. Begitu, Mbak Julvia. Oke, baik. Pak Herman, sebetulnya dari awal bukti administratif itu ada ya, tapi baru dicari dan ketemu kemarin, kata Pak Mendagri di Pusat Arsip. Berarti bukan ditemukan novum atau data baru ya, karena sebelumnya Wamendagri mengatakan ada novum, ada bukti baru yang menunjukkan bahwa sebetulnya kepemilikan 4 pulau ini mungkin bukan milik Sumatera Utara, tapi milik Aceh. Berarti sebetulnya tidak ada novum baru ya, Pak? Iya, sebetulnya dari kasus novum ini ya, atau dari data terbaru ini, sebetulnya itu satu pembelajaran penting, tentunya juga menjadi catatan kritis terkait dengan manajemen data kita, Mbak Julvia. Gitu ya. Saya membayangkan kalau manajemen data kita itu benar-benar sistematis dan rapi, proses pembahasan yang dilakukan katanya itu sejak 2008, 2009, 2017, kemudian 2022 dan terakhir 2025 itu sebetulnya sudah mengakomodir dokumen-dokumen seperti ini. Sayangnya seperti tadi disampaikan baru diketemukan kemarin. Artinya ada yang salah ini dalam manajemen data kita. Tidak hanya yang terkait dengan data yang batas daerah ini ya, data secara keseluruhan, dan ini menjadi problem klasik kita baik di level nasional maupun di level daerah. Itu mungkin pembelajaran pertama, Mbak Julvia. Kemudian yang kedua, dari polemik ini ada beberapa hal yang juga mesti kita perhatikan, terutama pada sejumlah kebijakan strategis. Pertama adalah terkait dengan undang-undang pembentukan daerah. Karena semua daerah itu, baik itu Aceh, Sumatera Utara, dan 500-an sekian kabupaten, kota, dan provinsi itu punya undang-undang pembentukan daerahnya, dan di dalam undang-undang itu diatur atau ditetapkan terkait dengan batas wilayah atau batas daerah gitu ya. Hanya sayangnya dari catatan kami, batas-batas yang diatur di dalam undang-undang pembentukan daerah itu sifatnya sangat umum. Misalnya
yang ditentukan itu adalah misalnya berbatasan utara, selatan, barat, utara, itu hanya berbatasan dengan sisi laut atau sisi darat atau sisi provinsi atau daerah lain. Tidak diatur seperti apa titik koordinatnya, kemudian cakupan wilayahnya seperti apa. Itu yang mungkin jadi pembelajaran paling penting gitu ya. Berhubung dengan momentum sekarang menurut kami, pemerintah pusat itu perlu merapikan lagi terkait dengan penegasan batas daerah di dalam undang-undang pembentukan daerah itu. Karena kami menduga ini Mbak Zilvia, Pak Senator gitu ya. Baik, kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan Haji Uma dan juga Pak Herman dari KPPOD. Pak Herman, jadi kalau bisa ditarik pelajaran yang bisa dipetik dari adanya kasus sengketa kepemilikan wilayah ini, karena sejak mencuatnya sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara, ternyata kita lihat di wilayah lain juga terjadi, Pak. Misalnya kepemilikan Pulau Kawi, Kawiya antara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Sekarang juga Provinsi Babel akan menggugat Kepri terkait dengan Pulau Tujuh. Tidak mungkin semuanya akan diselesaikan oleh Presiden seperti yang terjadi dengan Aceh dan Sumatera Utara. Jadi apa yang harus dibenahi, Pak Herman? Ya, tentu yang pertama tadi kami sampaikan di Undang-Undang Pembentukan Daerah itu mesti clear ya Mbak ya. Ini jadi satu kebijakan strategis dan mesti direview semua peraturan Undang-Undang Pembentukan Daerah, semua provinsi, semua kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah berkaitan dengan ini, menurut kami, pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri, itu perlu mengeluarkan sebuah pedoman dalam bentuk regulasi, apakah itu Permendagri atau mungkin lebih tinggi ke peraturan pemerintah terkait dengan kriteria atau indikator penegasan batas daerah, gitu ya. Karena kalau kita lihat di Permendagri 141/2017, nuansa geografisnya itu lebih berat ketimbang seperti apa kriteria yang terkait dengan dimensi sosiologis dan juga historisnya. Karena dalam proses atau polemik kebijakan terkait dengan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini, menurut kami dimensi sosiologis dan juga historis itu tampaknya tidak diakomodir dengan baik gitu ya. Karena itu menurut kami ke depan dan pas momentumnya, Kementerian Dalam Negeri perlu mengeluarkan regulasi terkait dengan penegasan batas daerah ini gitu ya. Apa kriterianya, indikatornya seperti apa, ataupun kalau kita bagi ke dalam 3 dimensi tadi, kriteria sosiologis itu seperti apa, kemudian historis itu seperti apa, geografis itu seperti apa. Itu yang menurut kami menjadi perhatian publik saat ini, sehingga ke depan kalau ada potensi konflik seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Zilvia, kita sudah punya pedoman nih, dan pedoman itu yang menjadi aturan main bersama ketika ada konflik atau ada polemik terkait dengan batas daerah, apakah itu batas provinsi, batas kabupaten kota, bahkan ada batas desa gitu ya. Itu yang menurut kami perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri itu Mbak. Baik, oke. Haji Uma, untuk sengketa kepemilikan 4 pulau sekarang bisa kita bilang sudah selesai, mudah-mudahan sudah final, tidak terjadi lagi, tapi potensi ke depan mungkin bisa terjadi di daerah-daerah lainnya. Nah, Haji Uma, menurut Anda bagaimana? Aturan apa yang harus dibenahi? Apakah Anda sepakat seperti kata Pak Herman tadi harus dibuat kriteria yang tidak hanya soal batas wilayah, tapi juga mempertimbangkan aspek historis, kemudian juga sosiologis? Ya, tentu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Arman, semua daerah, bahkan di Aceh juga batas kabupaten, batas desa, itu belum clear sampai saat ini. Dan tentu harus punya regulasi yang memadai untuk bagaimana menerjemahkan ini. Karena mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Arman tadi, ini adalah pintu masuk. Pintu masuk. Karena dari sejarahnya Aceh ini coba Pak Zulfia, sudah 6 kali pemerintah Aceh menyurati persoalan ini dari 2008 dan sudah berulang kali mediasi, diskusi dengan Kemendagri, tapi itu nggak pernah selesai juga. Ya, nah, tentu ini memang pemerintah harus punya roadmap tentang penyelesaian kasus-kasus batas, termasuk memandang sisi sosial tadi, sisi budaya. Dan supaya tidak ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini, itu yang kita harapkan sebenarnya. Baik, terima kasih telah berbagi pandangan di Prime Time News, Haji Uma dan juga Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.